is Juliana Waspalita Herman with NPM 2541272 from Accounting Class 25A. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, yaitu model ekonomi. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian model ekonomi secara umum. Apa sih model ekonomi itu? Model ekonomi adalah suatu konsep atau teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja. Model ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis perilaku ekonomi, memprediksi hasil kebijakan ekonomi, dan membuat keputusan ekonomi. Berikut saya akan menjelaskan juga tentang pengertian model ekonomi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gregory Mankiw. Menurut Gregory Mankiw, model ekonomi adalah suatu penyederhanaan dari realitas ekonomi yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku ekonomi. Yang kedua ada menurut David Ricardo. Menurut David Ricardo, model ekonomi adalah suatu abstraksi dari realitas ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja dan membuat prediksi tentang hasil kebijakan ekonomi. Yang ketiga ada menurut Paul Samuelson. Menurut Paul Samuelson, model ekonomi adalah suatu representasi sederhana dari realitas ekonomi yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku ekonomi. Dalam pengertian-pengertian di atas, para ahli sepakat bahwa model ekonomi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja dan membuat prediksi tentang hasil kebijakan ekonomi. Model ekonomi dapat berupa penyederhanaan dari realitas ekonomi, abstraksi atau representasi sederhana dari realitas ekonomi. Model ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek ekonomi seperti perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, dan output. Dengan menggunakan model ekonomi, kita dapat memahami bagaimana ekonomi bekerja dan membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Berikut ini saya juga akan menjelaskan tentang perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, dan output. Jadi, yang pertama itu ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu seperti bagaimana individu membuat keputusan tentang apa yang akan dibeli dan berapa banyak yang akan dibeli dan kapan mereka akan melakukan pembelian. Yang kedua ada perilaku produsen. Perilaku produsen adalah bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang produksi dan harga yang akan mereka pasarkan. Yang ketiga ada harga dan output. Harga dan output itu ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Ketika permintaan meningkat dan penawaran tetap, maka harga cenderung naik. Sebaliknya juga begitu. Ketika penawaran meningkat dan permintaan tetap, maka harga cenderung turun. Keterkaitan antara perilaku konsumen, perilaku produsen, harga dan output. Perilaku konsumen dan perilaku produsen saling terkait dalam menentukan harga dan output di pasar. Konsumen yang memiliki pendapatan tinggi dan preferensi yang kuat terhadap suatu produk dapat meningkatkan permintaan, yang kemudian dapat meningkatkan harga dan output. Di sisi lain, produsen yang memiliki biaya produksi rendah dan teknologi yang efisien dapat meningkatkan penawaran, yang kemudian dapat menurunkan harga dan meningkatkan output. Dengan demikian, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga dan output saling terkait dalam mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keseimbangan pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis model ekonomi. Terdapat beberapa jenis model ekonomi. Yang pertama ada model klasik. Model klasik adalah teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo pada abad ke-18. Model ini berasumsi bahwa pasar bebas dapat mengatur dirinya sendiri dan mencapai keseimbangan tanpa campur tangan pemerintah. Model klasik menekankan pentingnya laissez-faire dan peran tangan tak terlihat dalam mengatur ekonomi. Yang kedua ada model Keynesian. Model Keynesian adalah teori ekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard
Keynes pada abad ke-20. Model ini menekankan para pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Model Keynesian berpendapat bahwa pasar tidak selalu dapat mengatur dirinya sendiri dan bahwa campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang ketiga ada model ekonomi mikro. Model ekonomi mikro adalah studi tentang perilaku ekonomi individu, seperti konsumen dan produsen dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Model ini digunakan teori permintaan dan penawaran untuk menganalisis perilaku pasar dan menentukan harga dan output. Yang keempat, ada model ekonomi moneter. Model ekonomi moneter adalah studi tentang peran uang dalam ekonomi dan bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan output. Model ini menggunakan teori moneter untuk menganalisis perilaku bank sentral dan menentukan kebijakan moneter yang tepat. Berikutnya, saya akan menjelaskan asumsi-asumsi model ekonomi. Model ekonomi dibuat berdasarkan beberapa asumsi. Yang pertama ada asumsi rasionalitas, yaitu asumsi yang menyatakan bahwa individu atau perusahaan membuat keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang tersedia dan dengan tujuan untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan. Yang kedua ada ketersediaan sumber daya. Asumsi ketersediaan sumber daya menyatakan bahwa sumber daya yang tersedia dalam perekonomian adalah terbatas. Yang ketiga ada keterbatasan informasi, yaitu asumsi yang menyatakan bahwa individu atau perusahaan tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kegiatan ekonomi. Saya juga akan menjelaskan tentang teori-teori model ekonomi. Yang pertama ada teori konsumen. Teori konsumen adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan konsumsi. Teori ini berasumsi bahwa individu memiliki preferensi yang stabil dan bahwa individu juga dapat membuat keputusan konsumsi berdasarkan preferensi tersebut. Yang kedua ada teori produksi. Teori produksi adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi. Teori ini berasumsi bahwa perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan bahwa perusahaan juga dapat membuat keputusan produksi berdasarkan biaya produksi dan harga output. Yang ketiga ada teori biaya. Teori biaya adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan membuat keputusan biaya. Teori ini berasumsi bahwa perusahaan memiliki tujuan untuk meminimalkan biaya produksi dan bahwa perusahaan juga dapat membuat keputusan biaya berdasarkan biaya produksi dan output. Yang keempat ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Keseimbangan pasar dapat dicapai melalui proses penyesuaian harga. Selanjutnya ada isu model ekonomi. Isu model ekonomi yang pertama ada analisis kebijakan pajak, yaitu model ekonomi mikro dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan pajak terhadap perilaku ekonomi individu atau perusahaan. Yang kedua ada analisis kebijakan harga, yaitu model ekonomi mikro dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan harga terhadap perilaku ekonomi individu atau perusahaan. Yang ketiga ada analisis perilaku konsumen, yaitu dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan memprediksi bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap perubahan harga atau pendapatan. That's all from me. Thank you.